kaki Megawati mengantarkan Ganjar ke puncak kejayaan. RI 1 di depan mata, Kadrun makin sakit hati. Megawati, meski banyak orang yang ngomong jelek tentang dirinya, buat saya adalah orang yang rasional dan penuh dengan strategi yang matang. Kematangan pribadi seorang Megawati terlihat ketika dirinya akhirnya merelakan diri untuk mundur dari pencalonan presiden di tahun 2014 dan membuka jalan buat Jokowi kadernya. Begitu juga sekarang untuk mempertahankan PDI Perjuangan, partai yang dia bangun dengan penuh darah dan air mata, meskipun harus mengorbankan perasaannya. Dan pilihan terbaik adalah Ganjar Pranowo karena potensi menangnya jauh lebih besar. Tapi belakangan dari sisi loyalitas yang coba dia tampilkan, kesetiaan dia kepada PDI Perjuangan, saya harus hormat dan akui saya suka dengan orang ini. Karena di mana-mana yang namanya manusia yang paling bernilai, yang paling bisa dihargai adalah orang-orang yang mau, yang bisa membalas rasa terima kasih dan tahu menghargai orang lain dan setia kepada setiap orang yang sudah mendukungnya dari nol, dari titik awal dia berjuang. Nah, Ganjar sudah menunjukkannya hari ini, sehingga Ganjar memang kader PDIP yang sangat pas untuk diusung. Mengingat elektabilitasnya yang memang bagus dan konsisten selama beberapa tahun terakhir. Presiden Jokowi sendiri dalam beberapa kesempatan seperti mengisyaratkan soal pilihannya atas Ganjar. Yang lebih telak ketika belum lama ini Jokowi menyebut si rambut putih. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Iya, teringat masa kecilku sebelum tidur selalu dibacakan sebuah dongeng cerita pewayangan oleh orang tuaku, terkhusus ibuku. Setiap malam ia tidak pernah absen untuk memberikanku sebuah cerita pengantar tidur. Mungkin hal itu sudah menjadi suatu kewajiban paten yang dilakukan ibuku untuk anaknya. Sampai beranjak dewasa, ibuku masih saja memberikan cerita rakyat itu kepada diriku. Ya, seringkali telinga ini merasa pengar mendengar alkisah yang berulang kali diputarnya. Sampai-sampai indera pendengarku jeleh dengan cerita bersejarah itu. Ada kalanya aku juga merasa menyesal karena mengabaikan ceritanya. Jika mengingat momen ketika ia mendongeng, hatiku merasa terenyuh. Sebab cerita legend ibuku itu berhasil membuat anak gadisnya mampu menanam benih-benih kebaikan di segala tempat. Apakah ini yang disebut the power of emak-emak yang sesungguhnya? Seorang ibu yang bisa menghipnotis karakter anaknya, bahkan hipnotisnya seorang ibu tidak akan pernah hilang walau termakan zaman. Berarti memang fakta jika peran ibu menjadi kedudukan paling vital bagi anaknya. Kehadiran sosok ibu menjadi fondasi penguat pembentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Ya, walaupun sering mengomel, tapi aku yakin jika arah tujuan omelan seorang ibu itu bersifat positif. Membahas cerita bertajuk ibu seperti ini malah mengingatkanku kepada sosok wanita hebat yang sudah lolos melewati lika-liku kehidupan getirnya. Ya, wanita ini berjuang keras demi kemajuan sebuah bangsa dan negara. Siapa lagi kalau bukan Megawati Soekarno Putri? Perempuan cakap yang sering disapa Mbak Mega ini sudah berhasil melewati roda kehidupan perpolitikan Indonesia. Bahkan beliau juga pernah menduduki jabatan tertinggi di negara ini sebagai seorang presiden RI kelima. Mbak Mega menjadi satu-satunya presiden perempuan di Indonesia. Dirinya menjadi bukti jika kedudukan seorang wanita tidak kurang di bawah lelaki, melainkan sama dan seimbang. Perbedaan gender tidak menjadi hambatan dalam mencapai kejayaan. Sepak terjang Mbak Mega dalam kancah politik begitu panjang dan terjal. Namun siapa sangka jika Mbak Mega mampu melewati seleksi alam itu. Tak ada yang tahu nasib seseorang, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha. Sang putri proklamator kini menjadi sosok yang patut dijuluki alpha woman. Figur wanita mandiri, berjiwa pemimpin serta dihormati orang-orang sekitarnya. Dirinya juga tidak luput menjadi seorang ibu bagi semua anak didiknya. Ibu yang mampu melahirkan banyak bibit unggul di dalam rahimnya. Rahim dari sebuah partai besar yang ada di negeri ini. Pasti sobatku sudah tidak asing dengan partai berlogo banteng. PDI Perjuangan itulah nama partai yang terus dijaga Mbak Mega selama ini. Partai yang berhasil membentuk karakter berjiwa pemimpin solid dan berintegritas.
Kuakui memang partai moncong putih ini banyak melahirkan kader yang sukses. Contoh nyatanya saja, seperti Jokowi yang saat ini menjadi seorang presiden negara yang banyak diidolakan masyarakat Indonesia. Lalu Mbak Risma, seorang perempuan yang menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang kebudayaan. Dan masih banyak lagi anak-anak hebat dari rahim Partai Merah ini. Sosok yang tidak pernah lari dari pandangan saya adalah Ganjar. Dirinya salah satu anak didik Mbak Mega yang namanya kini moncer di seluruh penjuru negeri. Tidak ada yang menyangka jika Ganjar bisa sampai seperti ini kalau bukan bantuan dari Tuhan lewat uluran tangan Mbak Mega. Saya menolak lupa dengan perjalanan hidup Mbak Mega dalam menggandeng langkah Ganjar sampai detik ini. Semua berawal ketika Ganjar memutuskan untuk mempelajari ilmu perpolitikan bersama Taufik Kimas sebagai gurunya. Karena ketekunan Ganjar, Mbak Mega memberikan mandat untuk Jangkung Rupawan ini menjadi pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP. Tekadnya semakin menggebu, membuat Ganjar semakin gigih untuk membesarkan nama Partai Banteng. Jatuh bangun Ganjar rasakan, namun hal itu tidak membuatnya goyah dan menyerah. Justru semangatnya semakin menggelora, hingga tibalah Ganjar diberi kepercayaan untuk memimpin Provinsi Jawa Tengah. Kala itu pria berlangsung pipit ini tidak memiliki dana yang cukup untuk maju Pilgub di 2013. Dirinya hanya punya uang sekitar 500 juta rupiah yang mustahil untuk bisa diikutkan Pilgub. Mbak Mega tidak mempermasalahkan hal itu, karena sejatinya Partai PDIP tidak terpengaruh dengan politik mahar. Hingga akhirnya PDIP dengan bulat mengusung Ganjar sebagai bakal gubernur Jawa Tengah. Kala itu nama Ganjar belum seterkenal ini, banyak yang tidak mengenalinya. Ditambah lagi, elektabilitas Ganjar cuma 3%, yang sangat kecil jika dibandingkan dengan lawannya Bibit Waluyo yang memperoleh suara 39%. Lagi-lagi Mbak Mega nggak tinggal diam, dirinya ikut berpartisipasi dalam kampanye Ganjar demi menaikkan elektabilitasnya. Akhirnya perjuangannya itu membuahkan hasil. Sosok Ganjar diterima oleh warga Jawa Tengah dan memenangkan kompetisi itu. Dan selama menjabat sebagai pemimpin daerah, Mbak Mega terus memantau tindak tanduk Ganjar dan semua anak didiknya yang lain. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, sang ibu tak segan menjewer anaknya. Hal itu lumrah dilakukan seorang ibu agar anak-anaknya tidak mengulangi kesalahan lagi. Bagi saya, Mbak Mega ini seperti Dewi Kunti. Beliau itu seorang figur ibu yang ideal dalam mengasuh dan membesarkan anaknya. Ialah wanita kuat, selain bisa membentuk kepribadian elok dari seorang individu, Mbak Mega juga bisa menjadikan Partai PDIP sebagai wadah untuk menampung anak-anak cerdas dan berbakat di Indonesia. Seperti ucapan Ganjar dari seluruh partai sukses kaderisasi, menurut saya harus saya banggakan sendiri adalah PDIP. Bisa dipastikan Ganjar adalah calon yang kuat yang nanti akan dijagokan oleh PDIP dalam bursa pilpres di konvensi internal PDIP. Sosok Ganjar yang sederhana merakyat membuat namanya semakin berkibar. Sebagai politisi, Ganjar memahami betul konsep fatsun dalam berpolitik. Jauh dari sikap arogan yang dipersangkakan atas dirinya. Banyak pemerhati politik yang mempersepsikan bahwa Ganjar sebagai politisi tidak ubahnya seperti politikus lainnya yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Sudah lumrah memang jika para politisi sebelumnya menjadi pejabat akan meneriakkan slogan demi memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun setelah berhasil meraih kekuasaan atau menjadi pejabat, sontak mereka terserang penyakit amnesia akut. Jangankan untuk memperhatikan masyarakat yang sudah berjasa dalam memberikan dukungan pada dirinya. Kadang-kadang mereka lupa kalau dirinya sudah beristri. Jadi nggak usah heran kalau banyak politisi yang ketika sudah menjabat tiba-tiba punya hobi baru sebagai penghobi kembang, maksud saya kembang desa. Mungkin di samping harum, kembang ini merupakan jenis kembang tergurih. Hati-hati mati kegurihan ente ya. Kembali ke laptop. Benarkah seorang Ganjar persis seperti pejabat atau politikus yang tidak lebih hanya seorang oportunis yang banyak stok di negeri ini? Oh tidak. Sejarah singkat inilah yang membuat saya masih merasa percaya dan yakin, cepat atau lambat, Ganjar adalah sosok yang diyakini sebagai orang yang cukup pantas untuk mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hanya dengan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presidenlah, PDIP akan tetap mempertahankan eksistensinya seperti sekarang, mengingat beberapa organisasi pendukung Jokowi sudah memberikan dukungannya kepada Ganjar.